Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Damayanti dengan NPM 10220035. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tengah semester teori akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang konsep penilaian dalam akuntansi. Penilaian dalam akuntansi. Penilaian dalam akuntansi adalah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi penggunaan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi atau economic attribute, suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemolehan. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada tiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Dan akuntansi juga adalah proses menilai aset dan kewajiban perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP untuk tujuan pelaporan keuangan. Berikut merupakan tujuan penilaian akuntansi, yaitu penilaian akuntansi menilai aset perusahaan versus kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangan. Penilaian akuntansi sangat penting untuk pembuatan laporan keuangan yang akurat. Dan penilaian akuntansi untuk aset tetap biasanya ditandai dengan harga historisnya, sedangkan sekuritas yang dapat dipasarkan seperti saham dan obligasi dinilai pada harga pasar saat ini. Di sini juga ada memahami penilaian akuntansi. Ada beberapa metode penilaian akuntansi digunakan saat menyiapkan laporan keuangan untuk menilai aset. Banyak metode penilaian diterapkan oleh aturan akuntansi seperti kebutuhan untuk menggunakan model opsi yang diterima untuk menilai opsi yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Penilaian akuntansi sangat penting untuk analis keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Di sini ada reliability dan akurasi. Reliability dikenal juga sebagai kandalan. Hal ini menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain. Faktor ini adalah untuk membantu memberikan gambaran nyata atau realita yang tersaji dalam informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi menjadi reliability jika memenuhi unsur sebagai berikut. Lengkap laporan atau tidak boleh mengecualikan transaksi apapun dan semua informasi yang penting tersaji sesuai kriteria penyajian secara wajar. Netral, informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak, baik eksternal ataupun internal. Bebas dari kesalahan. Dalam penilaian akuntansi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada historical cost, yang kedua current cost, yang ketiga financial capital versus physical capital, yang keempat equity price accounting, yang kelima value in as versus value in exchange. Historical cost accounting yaitu suatu nilai aset yang lebih mengacu pada harga beli ataupun nilai ekonomi secara real. Hal tersebut akan secara tidak langsung memberikan dampak pada debit dan kredit dalam pembukuan dengan menggunakan pencatatan biaya historis. Penilaian historical cost adalah penilaian yang sangat mudah untuk bisa mendapatkan harga suatu aset secara real jika pencatatannya bisa diperoleh dari adanya kegiatan perdagangan, penjualan hingga pembelian yang digunakan untuk menentukan biaya historis di dalam suatu aset. Namun, historical cost adalah suatu biaya yang belum tentu mampu mencerminkan apa yang sebenarnya dibandingkan dengan pengukuran nilai wajar di dalam suatu aset. Di dalamnya tentu akan ada penyimpangan nilai aset dalam biaya aset atas harga pembelian secara asli dengan dilihat dari waktu ke waktu. Current cost accounting, yaitu biaya yang digunakan untuk mengganti aset pada periode berjalan. CCA mengacu pada pendekatan yang menilai aset dengan nilai pasar wajar pada biaya historis. CCA juga dikenal sebagai metode tingkat harga tertentu yang menggunakan indeks harga tertentu untuk mencerminkan nilai aset dan liabilitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan saat ini, yang bertujuan untuk mempertahankan modal suatu perusahaan bisnis dalam kemampuan operasinya. Kemampuan operasi dikembangkan dengan aset operasi bersih perusahaan dalam hal dana pemegang saham. Selanjutnya ada financial capital versus physical capital. Dikatakan di sini di mana apabila tekanannya adalah nilai uang dan aktiva dikurangi dengan nilai kewajiban yang merupakan kontribusi atau pemilik kepada perusahaan, dan dikatakan physical capital apabila difokuskan pada kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa bukan pada nilai uangnya.
Dan kemudian dalam finansial kapital memasukkan holding gain atau loss ataupun keuntungan atau kerugian apabila terjadi perubahan harga pada aset dalam laporan laba. Selain itu, finansial kapital tidak mencantumkan maintain kapital atau pertahanan modal, dan pemeliharaan modal keuangan dapat diukur dalam satuan moneter nominal, sedangkan fisikal kapital tidak mencantumkan keuntungan atau kerugian apabila terjadi perubahan harga pada aset dalam laporan laba. Kemudian fisikal kapital mencantumkan maintain kapital, dan maintenance konsep adalah konsep pemeliharaan modal secara fundamental. Ada value in asset versus value in exchange, adalah kemampuan suatu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan. Tinggi dan rendahnya nilai pakai barang ditentukan oleh intensitas kebutuhan, tempat, dan waktu. Nilai pakai terdiri dari dua macam, yaitu nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Sedangkan value in sense atau nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain di pasar. Tinggi atau rendahnya nilai tukar suatu barang ditentukan oleh nilai pakai barang tersebut. Nilai tukar terdiri dari dua macam, yaitu nilai tukar subjektif dan nilai tukar objektif. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.